Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fauzan dari kelas 12 TKRC nomor absen 18. Nah, di sini saya akan mengulas dan mereview sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel ini ditulis oleh seorang penulis yang terkenal, yaitu Ahmad Fuadi. Nah, Ahmad Fuadi sendiri adalah seorang mantan wartawan Tempo dan VOA, penyuka kaligrafi, dan sekarang menjadi direktur komunikasi di sebuah NGO konservasi. Novel ini memiliki tebal 423 halaman dan diterbitkan pada tahun 2009 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Novel ini merupakan buku pertama dari trilogi Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara ini merupakan novel yang diambil dari kisah nyata sang penulis, yaitu Ahmad Fuadi. Novel ini merupakan novel religius yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan khas sebuah pondok pesantren, dan juga tentang kehidupan seorang anak yang bernama Alif dan 5 orang sahabatnya yang bernama Said, Atang, Raja, Baso, dan Dulmaji, yang menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani atau sering disebut PM. Mereka berenam ini selalu bersama dalam menghadapi kehidupan di pondok tersebut, karena mereka memiliki mimpi yang sangat tinggi dan ingin mewujudkannya. Nah, novel ini diawali dari Washington DC, yakni seorang wartawan asal Indonesia yang berkantor di Amerika Serikat, yakni bernama Alif Fikri. Saat ia ingin menutup layar Apple PowerBook-nya, dia menerima pesan messenger dari seseorang yang bernama Batuta. Setelah berbalas pesan dengan orang tersebut, ternyata Batuta adalah teman lamanya Alif yang dulu mondok di Pondok Pesantren Madani dan salah satu dari Saibul Menara, yaitu Atang. Kisahnya berlanjut mundur ke belakang saat Alif masih duduk di bangku MTS. Alif adalah anak yang berasal dari desa kecil yang bernama Maninjau, Minangkabau, Sumatera Barat. Alif sangat ingin melanjutkan sekolahnya di SMA negeri di Bukit Tinggi, agar setelah lulus dari SMA ia melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB dan mewujudkan cita-citanya menjadi seorang insinyur yang hebat seperti B.J. Habibie. Namun setelah lulus MTS, keinginannya tersebut untuk melanjutkan ke sekolah non-agama ditolak keras oleh amaknya, yakni sebutan Alif untuk ibunya. Ibunya sangat menginginkan Alif melanjutkan lagi di sekolah agama agar menjadi seperti Buya Hamka, seorang pemuka agama yang hebat. Karena keinginannya tersebut tidak direstui oleh ibunya, Alif pun sempat mengurung diri di kamar. Nah, beberapa hari kemudian ada surat yang datang dari pamannya, yaitu Pak Ete Gindo. Dalam pesannya tersebut, dia merekomendasikan kepada Alif yaitu sebuah pondok yang ada di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani. Katanya lulusan dari Pondok Madani pintar-pintar, bahasa Inggris dan bahasa Arabnya juga fasih. Surat dari Pak Ete Gindo pun membuat Alif ingin bersekolah di sana. Ia ingin meminta izin kepada amaknya untuk merantau ke Jawa untuk melanjutkan sekolah agama di sana. Dengan berat hati, akhirnya amak setuju dengan keputusan Alif. Akhirnya Alif berangkat ke Pondok Madani dengan ayahnya. Sesampainya Alif di Pondok Madani, ia segera mendaftarkan dirinya di pondok. Dan
Alif harus mengikuti ujian untuk masuk pondok. Akhirnya Alif berhasil diterima di Pondok Madani. Di sana dia mempunyai teman baru yang bernama Baso dari Goa, Raja dari Medan, Said dari Mojokerto, dan Dul Majid dari Sumeneb, dan Atang dari Bandung. Selama di PM, mereka selalu bersama dalam keadaan apapun, mulai dari saat pertama masuk, dan mereka berenam mendapat hukuman jewer berantai karena telat 5 menit ke masjid dari Tison. Ya, itu sebutan untuk salah satu kelas penjaga keamanan Pondok Madani. Sampai mereka mulai merasa nyaman di Pondok Madani dan mengikuti segala kegiatan Pondok Madani dengan senang hati. Mereka sering berkumpul di bawah menara masjid untuk belajar, berdiskusi tentang mimpi bersama, maupun hanya sekedar menunggu azan maghrib agar tidak mendapatkan hukuman lagi dari Tison. Sehingga mereka dijuluki sebagai sahibul menara atau orang yang punya menara. Dalam menjalani kehidupan di Pondok Madani yang banyak pelajaran, tekanan, dan lain-lain, mereka selalu mengingat kata-kata ajaib yang dilontarkan dari mulut Ustadz Salman, wali kelasnya saat masih duduk di kelas 1, yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Setelah melewati tahun demi tahun di Pondok Madani, tiba saat ketika Baso harus berpisah dengan sahibul menara yang lain dan harus meninggalkan Pondok Madani terlebih dahulu karena ingin berbakti merawat neneknya. Tidak terasa sudah tahun terakhir di Pondok Madani. Alif dan para sahibul menara lainnya pun lulus dari Pondok Madani. Tibalah saat mereka harus berpisah karena tugasnya di Pondok Madani untuk menuntut ilmu sudah selesai. Mereka percaya bahwa di Pondok Madani banyak sekali ilmu yang diberikan oleh kiai-kiai yang luar biasa. Akhirnya mereka pun mengejar mimpinya masing-masing dan mereka berenam telah berada di 5 negara berbeda untuk mengejar cita-citanya. Alur yang disajikan dalam novel tersebut yaitu alur maju dan mundur. Dimulai dari Alif yang sudah mengejar mimpinya dari Washington DC dan kembali lagi ke masa lalunya saat Alif masih di Pondok Madani. Keunggulan dari novel ini yaitu dapat menginspirasi pembacanya karena pesan yang disampaikan di dalam novel ini sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang, khususnya anak muda seperti kita yang ingin mengejar mimpinya, dan juga pelajaran tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Menurut saya, novel ini juga dapat mempengaruhi pembacanya untuk ikut merasakan emosi dan suasana di dalam novel tersebut. Apalagi saya ikut tertawa saat bagian Alif dan sahibul menara lain sedang dihukum oleh para penjaga keamanan di sekolah. Dan saat mereka berpisah, saya pun ikut sedih karena mereka berpisah. Keunggulan yang lain yaitu novel ini juga dapat mengubah pola pikir kita tentang kehidupan di pondok pesantren. Ternyata di sana itu tidak hanya belajar agama, tetapi juga belajar ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kelemahan novel ini menurut saya mungkin karena bahasanya yang sering diselipi bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Jadi mungkin untuk beberapa orang sulit untuk mengerti apa arti kata atau kalimat tersebut. Selanjutnya untuk akhir dari cerita dalam novel ini masih menggantung atau mengambang. Karena di dalam novel ini para tokoh tidak diketahui akhir perjalanannya dan keadaan mereka bagaimana. Namun menurut saya novel ini sangat bagus sekali dan saya sangat merekomendasikan novel ini untuk kalian baca. Karena di dalam novel Negeri 5 Menara ini banyak sekali pelajaran bagi kehidupan, khususnya anak muda seperti kita yang sedang mempersiapkan mimpi untuk meraih cita-cita
kita jangan takutlah untuk menggapai mimpi kita, walaupun mimpi kita itu setinggi langit. Kita tidak boleh menyerah walaupun banyak rintangan yang kita harus hadapi. Jika kita sudah berikhtiar berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat lagi kata-kata Ustadz Salman tadi, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, intinya kalau kalian ingin baca novel yang banyak sekali pelajaran tentang bagaimana mengejar mimpi, walaupun mimpi kita itu setinggi langit, ya ini cocok banget lah buat masuk daftar list baca kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari novel Negeri Lima Menara ini. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan produk saya, produk dari kelas TKRC. Nah, di sini itu ada produk pengkilap bodi motor. Nah, barangkali teman-teman yang mempunyai motor setelah mencuci motor mungkin kurang bersih ataupun kurang mengkilap, teman-teman bisa menggunakan produk ini. Nah, nanti nama IG-nya saya taruh di bawah deskripsi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang saya sampaikan menyinggung perasaan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.